Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ingin menyampaikan beberapa hal tentang lomba-lomba, yaitu O2SN, OSN, FLS2N, Galas Siswa dan Opsi ya, yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui bidang Puspresnas ya, berdasarkan dari surat edaran yang pertama. Sebelum dari hasil Zoom, saya ingin menyampaikan dulu lomba-lomba berdasarkan surat edaran dari kementerian. Jadi kita akan bahas dulu ya, ini suratnya nomor 0441-J3-DM.00.03/2022 tertanggal 17 Maret 2022. Hal informasi Olimpiade, Festival dan Lomba Bidang Dikdas 2022. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota di seluruh Indonesia ya. Jadi dasarnya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Pusat Prestasi Nasional ya, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Oke, kita akan lihat apa saja ini uraiannya. Dalam rangka penguatan pendidikan karakter atau PPK, Pusat Prestasi Nasional melalui bidang pendidikan dasar, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menyelenggarakan kegiatan Olimpiade, Festival dan Lomba tahun 2022 bidang sains, seni, olahraga, dan penelitian secara berjenjang dan tidak berjenjang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan lomba di masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan secara daring. 2. Olimpiade, festival dan lomba berjenjang meliputi, ini yang berjenjang ya. A. Olimpiade Sains Nasional, yaitu cabang IPA dan Matematika untuk SD, SMP IPA, IPS dan Matematika. Yang B. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N. Untuk SD, lomba gambar bercerita, kriya anyam, menyanyi tunggal, pantomim dan lomba seni tari. Sedangkan yang SMP, festival musik tradisional, festival kreativitas tari, lomba vokal solo, gitar duet dan lomba desain poster. Untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional untuk SD masih sama ya dengan tahun kemarin, yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD cabang pencaksilat dan karate, SMP juga cabang pencaksilat dan karate. Sedangkan nomor 3, Galas Siswa Indonesia atau GSI dilaksanakan berjenjang mulai tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Keikutsertaan peserta harus melalui pendaftaran daring sejak tingkat kecamatan. 4. Olimpiade, festival dan lomba tidak berjenjang dikirim langsung dan atau melalui pendaftaran daring melalui laman resmi panitia pusat, meliputi ya, ini yang tidak berjenjang ya, yaitu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI, itu SMP, untuk SD-nya nggak ada ya. 5. Pemerintah daerah diharapkan mendukung dan memfasilitasi kegiatan festival dan lomba yang akan diselenggarakan oleh Puspresnas melalui APBD dalam rangka pembinaan. 5. Pelaksanaan seleksi akan dilakukan oleh Puspresnas melalui 2 tahap, yaitu tahap babak penyisihan diikuti oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan kriteria yang telah ditetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan festival dan lomba. Yang B, tahap nasional hasil seleksi terbaik babak penyisihan menjadi peserta perwakilan provinsi. Yang nomor 7, petunjuk pelaksanaan Olimpiade, Festival dan Lomba Bidang Dikdas tahun 2022 nantinya dapat diakses melalui laman resmi Pusat Prestasi Nasional .kemendikbud.go.id ya. Terus kita akan lihat bawahnya. Nah, ini jadwal pelaksanaan lomba atau kompetisi dan festival jenjang pendidikan dasar tahun 2022 ya. Lomba
OSN SD itu babak penyisian itu kisaran bulan Juni, babak final nasionalnya Juli ya. Terus OSN SMP babak penyisiannya juga Juni, babak finalnya Juli 2022. Festival atau FLS 2N-nya babak penyisian itu Agustus, babak finalnya September. Untuk FLS 2N SMP juga sama ya, Agustus dan September. Untuk O2SN SD sama dengan O2SN SMP yaitu Juli 2022 untuk babak penyisihan, babak finalnya September 2022. GSI SMP ya, tahap 1 itu Agustus 2022, sedangkan tahap kedua itu tahap yang kedua ya, September 2022, sedangkan babak finalnya Oktober. Opsi bulan Agustus 2022 sampai November, untuk finalnya November 2022 ya. Jadi ini untuk berdasarkan hasil dari edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sedangkan berdasarkan hasil Zoom ya. Nah, ini ya. Berdasarkan hasil Zoom yang kebetulan saya ikuti mewakili dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Yang pertama ini disampaikan pada saat rakor lomba-lomba tingkat Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi melalui Puspresnas, dibahas pada saat itu tentang Olimpiade siswa Olimpiade Sains Nasional ya, maksud saya sekolah dasar. Cabang yang dilombakan adalah matematika dan IPA. Pendaftarannya April sampai dengan Mei 2022, tahap penyisihannya 6 sampai 7 Juni 2022. Tingkat nasionalnya 11 sampai 12 Juli 2022. Ini untuk OSN ya. Dulu namanya 2020 kemarin, 2021 kemarin namanya KOSN, gini berubah di 2022 ini menjadi kembali ke awal yaitu OSN kembali ya. Terus, nah ini FLS 2N karena sempat terjadi jaringan terkendala jaringan, jadi beberapa slide terabaikan atau hilang. Maka ini yang saya tangkap dari FLS 2N. FLS 2N cabang lomba untuk SD menyanyi tunggal, seni tari, pantomim, gambar bercerita, kriya anyam. Jadi jumlahnya untuk menyanyi tunggal 1, seni tari 3, pantomim 2, gambar bercerita 1, kriya anyam 1. Jadi totalnya ada 8 setiap kecamatan ya. Terus, nah babak penyisihannya untuk tingkat kabupaten ini ya, untuk maju ke tingkat provinsinya, setiap kabupaten kota mengirimkan 2 tim untuk setiap bidang lomba dari hasil seleksi tingkat kabupaten kota. Tingkat nasionalnya juga sama, 2 tim terbaik per provinsi dari setiap cabang lomba pada seleksi babak penyisihan akan maju ke tingkat nasional. Lanjut, nah setelah OSN ini ada O2SN, Olimpiade setelah OSN, FLS 2N gini Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau yang kita kenal dengan nama O2SN ya. Ini SD. Cabang yang dilombakan yaitu pencak silat, yaitu jurus tunggal putra, jurus tunggal putri, karate kata perorangan putra dan karate perorangan putri. Pendaftaran provinsi 1 sampai dengan 10 Juli 2022. Penilaian tingkat provinsi 18 sampai 24 Juli 2022. Unggah video nasional 5 sampai 20 Agustus 2022. Penilaian tingkat nasional 4 sampai 9 September 2022. Selanjutnya ini jumlah pesertanya ya. Pencak silat ya, jurus tunggal itu 3 putra 3 putri, karate itu 2 putra 2 putri. Jadi 5 putra 5 putri dalam satu kontingennya ya. Itu. Selanjutnya mekanisme seleksinya, yang pertama tingkat kecamatan ya, jadi berjenjang dari kecamatan, terus kabupaten, provinsi dan nasional. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah cabang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD. Berikutnya, nah ini jenjang sekolah menengah pertama. Kalau tadi yang awal itu SD, ini sekarang SMP.
SMP itu ada 6 item yang akan dilombakan, yaitu OSN, FLS2N, opsi, terus Olimpiade Siswa Nasional, olahraga siswa nasional atau 2SN, Gala Siswa Indonesia, juga International Junior Sprint Olympic ya. Jadi itu ada 6 item yang akan dipertandingkan atau dilombakan di tingkat SMP. Nah, yang pertama kita bahas tentang Olimpiade Sains Nasional. Untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP itu memperlombakan matematika, IPA dan IPS. Ya, pendaftarannya April sampai dengan Mei 2022. Tahap penyisiannya tanggal 30 sampai 31 Mei 2022. Tingkat nasionalnya 11 sampai 12 Juli 2022. Ya. Mekanisme seleksi, masing-masing sekolah mengirimkan 3 peserta terdiri dari 1 bidang matematika, 1 bidang IPA, 1 bidang IPS. Jumlah sekolah menengah pertama ya sekitar 440.000 sekian ya. Jadi untuk tingkat babak penyisihan seperti itu. Babak tingkat nasionalnya hasil tahap penyisihan lolos ke tingkat nasional 175 peserta ya. Jadi seperti itu, 105 peserta terbaik peringkat nasional dan kuota peserta per provinsi maksimal 10 peserta. Lanjut, setelah OSN ini sekarang festival ya, atau FLS2N SMP. Yang dilombakan seperti saya sampaikan tadi, festival kreativitas tari, musik tradisional, gitar duet, vokal solo, dan desain poster ya. Untuk pendaftaran 1 Mei sampai dengan 1 Agustus 2022, tahap penyisian Agustus 2022, tingkat nasionalnya September 2022. Mekanismenya seperti ini, sama dengan yang tadi. Babak penyisihan ya, setiap kabupaten kota mengirimkan 2 tim untuk setiap bidang lomba dari hasil seleksi kabupaten kota. Tingkat nasionalnya 2 tim terbaik per provinsi dari setiap cabang lomba pada seleksi babak penyisihan akan maju ke tingkat nasional. Jumlahnya ya, untuk festival kreativitas tari 5, musik tradisional 5, gitar duet 2, vokal solo 1, desain poster 1. Jadi ada 14 dalam satu kontingen ya. Sedangkan untuk Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI, pendaftaran itu April 2022, tahap penyisiannya atau penilaian karya Agustus 2022, tingkat nasionalnya Oktober 2022. Apa saja di OPSI yang diperlombakan? Ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan dan budaya, dan ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Nah, ini untuk syarat-syarat untuk mengikuti OPSI ya, siswa SMP atau MTS derajat kelas 7 dan 8 tahun ajaran 2021-2022. Peserta dapat perorangan atau kelompok maksimal 3 orang dan berasal dari sekolah yang sama. Setiap sekolah boleh mengirimkan 1 tim per bidang ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya, nah ini Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Menengah Pertama SMP ya, seperti tadi saya sampaikan, 1 sampai 10 Juli 2022, provinsinya 18 sampai 24 Juli 2022, unggah videonya 5 sampai 20 Agustus 2022, penilaian tingkat nasionalnya 4 sampai 9 September 2022. Cabang yang dilombakan sama dengan SD, yaitu pencaksilat dan karate, sama juga jurus tunggal putra, tunggal putri, kata perorangan putra dan kata perorangan putri. Nah, ini jumlahnya yang tadi saya sampaikan. Mekanismenya sama dengan SD, jadi tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Nah, sekarang Gala Siswa ya. Untuk Gala Siswa sendiri, pendaftaran tingkat kecamatan dimulai bulan Mei sampai dengan Juni 2022. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya. Ini Mei sampai Juni, ini tingkat kecamatan. Tingkat provinsi tahap 1 22 sampai 27 Agustus 2022. Tingkat provinsi tahap 2 11 sampai 23 September 2022. Tingkat nasional 17 sampai 30 Oktober 2022. Jadi kalau tingkat provinsinya 22 sampai 27 Agustus, tentunya tingkat kabupatennya sebelum itu gitu ya. Jadi silahkan disikapi saja kapan, bulan, dan tanggalnya.
Nah, tingkat kecamatan seleksi dilaksanakan secara mandiri oleh tim pemandu bakat tingkat kecamatan. Jumlah peserta, sedangkan hasil dari seleksi tingkat kecamatan itu adalah 11 pemain terbaik ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari beberapa sekolah yang ada di kecamatan itu diseleksi, ketemulah 11 pemain terbaik dan itu akan mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten kota. Seleksi dilaksanakan secara mandiri oleh tim pemandu bakat tingkat kabupaten kota. Jadi kabupaten kota itu juga ada tim tersendiri juga ya. Dari beberapa sekolah yang ada dari beberapa kecamatan yang ada di kabupaten kota itu akan diseleksi yang menghasilkan 11 pemain terbaik, dan 11 pemain terbaik itu akan mewakili ke tingkat provinsi ya, tingkat provinsi. Dan di tingkat provinsi itu langsung panitianya atau yang melaksanakan adalah pusat prestasi nasional yang telah berkoordinasi dengan PSSI nasional ya. Jadi di situ sudah langsung diambil alih oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sudah membentuk tim tersendiri untuk tingkat provinsi ya. Nah, pelaksanaannya juga di tingkat provinsi itu melalui 2 tahap seleksinya. Jadi bukan 1 tahap tapi 2 tahap. Yang pertama yaitu diikuti oleh 11 tadi ya, 11 pemain tadi setiap kabupaten, per kabupaten itu 11 orang. Kalau di provinsi kita itu ada misalkan ada 14 kabupaten kota ya, tentunya 11 dikali 14 gitu kan, gitu aja. Jadi total pelaksanaan siswa atau pemainnya itu ada segitu gitu, itu kalau ikut semua. Tapi kalau misalnya ada 10 nih, ada 10 kabupaten kota yang ikut gitu kan, tinggal 11 kalikan 10 kabupaten kota. Jadi itu pesertanya untuk tahap 1. Itu akan terpilih atau penilaian hasil akhirnya yang akan masuk ke tahap berikutnya yaitu 22 pemain terbaik per provinsi ya. Dari 22 pemain terbaik itu masuklah ke tahap berikutnya yaitu tahap kedua. Jadi tahap kedua itu hanya diikuti oleh 22 pemain terbaik tiap provinsinya. Nah, itu akan diseleksi nanti. Akan diseleksi. Jadi nanti dari 22 itu akan dipilih beberapa orang. Tahun kemarin kita mendapatkan kuota untuk Provinsi Lampung itu ada 4 pemain, 3 dari Lampung Tengah dan 1 dari Kota Metro. Jadi saya masih ingat waktu itu di Bogor pelaksanaannya. Jadi ini tidak sama ya, ada yang kepilih 4, ada yang kepilih 5 gitu, tergantung memang kekuatan dari masing-masing provinsi yang ada. Dan itu semua sudah ditelaah, sudah perhitungkan oleh tim dari PSSI yang menjadi panitia atau tim talent scoutingnya lah gitu ya. Nah, dari 4 atau 5 atau mungkin 6 orang pemain itu tadi ditambah dengan 1 pelatih setiap provinsi itu akan mengikuti ke tingkat nasional atau mewakili tim ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan secara luring ya, akan dilaksanakan secara luring ya. Nah, di tingkat nasional itu dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional bekerjasama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Diikuti oleh 102 pemain terbaik dari 30 dan 34 pelatih dari 34 provinsi. Pertandingan dengan sistem luring atau offline yang diatur oleh panitia pusat. GSI tingkat nasional akan menghasilkan 30 nominasi pemain terbaik untuk memilih 11 pemain terbaik. Jadi nanti dari masing-masing kabupaten kota itu yang akan diseleksi secara luring di tingkat nasional
itu akan diseleksi oleh tim talent scouting, akan diberikan materi dan lain sebagainya, dan juga permainan-permainan akan diberikan semacam game dan lain sebagainya gitu ya. Nanti akan terpilih pemain belakang terbaik, kiper terbaik dan lain sebagainya, posisi-posisi terbaik, 30 nominasi itu, dan itu akan dipilih dari 30 itu akan dipilih menjadi 11 pemain terbaik. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman pelatih, teman-teman guru-guru PJOK, mari persiapkan diri, untuk anak-anak juga, untuk bapak dan ibu pelatih juga, coach-coach yang luar biasa, untuk mempersiapkan diri secara maksimal agar pelaksanaan GSI dan juga KOA O2SN, FLS2N dan lain sebagainya, semua cabang-cabang olahraga yang ada atau cabang-cabang yang dilombakan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi inilah tadi sekilas penyampaian dari saya tentang lomba-lomba yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Puspresnas ya tahun 2022. Jadi saya berharap teman-teman yang mungkin mengikuti penjelasan dari saya ini bisa sambil mencari informasi yang lainnya, karena memang keterbatasan dari saya untuk menerima semua yang disampaikan dari baik itu secara Zoom maupun surat yang diberikan, mungkin kurang maksimal atau kurang lengkap gitu ya, maka teman-teman yang lain boleh atau saya sarankan untuk mencari referensi-referensi yang lain. Tapi yang pasti lebih lengkapnya nanti akan ada juknis atau juklak yang akan menyusul di kemudian hari. Kita tunggu saja melalui Pusat Prestasi Nasional akan mengeluarkan panduan itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita sukseskan lomba-lomba yang dilaksanakan Puspresnas. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.